Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab 1706. Kamu juga mengatakan bahwa mengetahui siapa pihak lain tidak lebih dari memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi karena kekuatan pihak lain hanya akan lebih tinggi dan tidak lebih rendah dari milikku, tidak ada kemungkinan untuk membahas masalah ini sekarang setelah mereka mengambil tindakan. Jasper merenung, yang paling penting adalah aku tidak punya waktu dan energi untuk bergulat dengan sekelompok orang seperti itu sekarang. Saya akan mengakui sisi Nokia terlepas dari apakah mereka menginginkan saya atau tidak. Saya sudah memberi begitu banyak di tahap awal. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk terus mencapai ini, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan pada saya. Berapa banyak saham yang kamu beli untukku? Celine menjawab, sekitar 9% secara total. Jasper mengerutkan kening dan berkata, sekarang saya memiliki 23,1% saham, hanya 32,1%. Setelah menambahkan 9% ini tidak cukup, jauh dari cukup. Celine berkata, satu-satunya yang bisa Anda dapatkan saat ini adalah 22% saham yang dimiliki oleh Dana Jaminan Sosial Nasional Finlandia. Setelah Anda mengambil saham ini, rasio kepemilikan saham Anda akan mencapai 51% atau lebih dan Anda akan menyelesaikan kepemilikannya. Tapi mayoritas lebih dari 2/3 ekuitas, yaitu 67%. Hanya ada dua cara untuk mencapai ini. Celine segera menjawab, apakah Anda meningkatkan ekuitas setelah menyelesaikan holding atau Anda terus memperoleh saham di pasar saham, tetapi dengan melakukan ini Anda pasti akan bertabrakan dengan orang-orang yang melawan Anda. Sekarang dana JW Foundation terjebak di akun yang terkunci sementara dan tidak bisa disentuh. Bahkan jika Anda bisa, konsekuensinya akan terlalu besar. Bagaimanapun, itu kemungkinan akan mempercepat kematian JW Foundation terlebih dahulu. Jasper berkata dengan ekspresi serius, kalau begitu kita hanya bisa memilih untuk meningkatkan ekuitas setelah menyelesaikan holding. Tetapi Anda ingin menjadi pemegang saham mayoritas, Anda telah membeli 22% saham yang dimiliki Dana Jaminan Sosial Nasional Finlandia. Kami sudah mengevaluasi masalah ini. Apakah Anda ingin tahu kesimpulan yang kami dapatkan? Celine menatap Jasper dengan senyum tipis dan tanpa menunggu Jasper berbicara, dia menjawab, tidak apa-apa. Sudut mulut Jasper berkedut. Meskipun tahu bahwa kemungkinan ini sangat rendah, setelah Celine memberinya evaluasi resmi atas nama investasi kolosal, tetap saja hatinya menjadi dingin. Bank investasi nomor 1 di dunia, bisa dikatakan selama Anda bisa menyediakan uang, ruang lingkup bisnis kolosal investments hampir tidak terbatas. Sementara itu, bisnis terbesar mereka adalah pengadaan. Misalnya, membantu perusahaan di seluruh dunia mengapung di berbagai pusat perdagangan di seluruh dunia misalnya. Nextport menempatkan Verniset domain ke kanan sekarang untuk investasi kolosal menggunakan sumber daya mereka untuk membantunya menemukan penjual atau orang yang dapat menyelesaikan masalahnya. Untuk bank investasi semacam itu, tim penilaian risiko internalnya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di dunia. Jasper tahu ini dengan sangat baik. JW Capital tidak akan mampu mengejar investasi kolosal selama 20 tahun lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Itu sepenuhnya merupakan akumulasi dari sistem dan cadangan bakat selama bertahun-tahun. Sekarang Celine telah memberinya penilaian ini, orang normal hanya akan menyatakan masalah ini tanpa harapan. Namun, bagi Jasper, aku masih punya cara. Jasper mengeluarkan kartu nama yang tidak banyak dia gunakan sejak dia mendapatkannya. Hanya ada satu gelar, satu nama, dan satu nomor telepon di kartu itu. Gray Van Halen, Viscount turun-temurun dari Finlandia. Jasper berpikir sejenak dan memutar nomor di kartu nama. Celine juga bangkit dari sofa dengan rasa ingin tahu dan bersandar. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Jasper untuk menyelesaikan masalah ini. Panggilan itu berhasil dengan cepat. Halo, ini adalah kediaman Viscount Gray. Bahasa Inggris yang lancar datang dari ujung telepon yang lain. Aku mencari Viscount Gray, kata Jasper.
Setelah memikirkannya, dia menduga bahwa bangsawan kaya seperti itu mungkin telah melupakan dirinya sendiri, jadi dia menambahkan, jika Viscount bertanya siapa aku, tolong beritahu dia bahwa temannya dari pantai di Koreana setengah bulan yang lalu menginginkan bantuannya. Oke, tolong tunggu sebentar. Sambil menunggu, Celine melebarkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Viscount. Tidak banyak bangsawan yang tersisa di Finlandia. Siapa yang kamu kenal? Jasper berkata setelah dia menutupi mikrofon, Gray Van Halen, apakah kamu mengenalnya? Itu dia. Celine memang mengenalnya. Dia berkata dengan ekspresi aneh, saya tidak kenal orang ini, tapi saya pernah mendengar tentang dia. Bagaimana saya harus mengatakan ini? Beberapa orang berpikir dia sangat sulit untuk bergaul, tetapi yang lain berpikir dia adalah orang yang sangat setia. Mari kita lihat apakah kamu tipenya, tapi karena dia memberimu kartu namanya, kurasa dia tidak memiliki kesan buruk padamu. Finlandia adalah negara yang sangat istimewa. Di sana adalah bangsawan di masa lalu, tapi setelah sekian lama tidak banyak yang tersisa. Meskipun bangsawan yang tersisa sangat rendah, mereka memegang kekuatan tak terlihat dari Finlandia. Jika dia bersedia membantu Anda, maka Anda mungkin benar-benar memiliki kesempatan dalam hal ini. Setelah mendengarkan Celine, Jasper memandangnya dengan curiga dan berkata, bagaimana kamu mengenalnya? Masih ada beberapa bangsawan turun-temurun yang tersisa. Kecuali Inggris, hanya ada 180 yang tersisa di dunia dan Anda dapat menghitung yang Finlandia dengan satu tangan. Ketika datang ke profil yang lebih tinggi satu, Anda akhirnya akan mendengar tentang mereka selama status mereka sedikit lebih tinggi. Begitu Celine selesai berbicara, suara datang dari telepon di Jasper tangan. Haha, apakah kamu temanku, Jasper? Mendengarkan suara antusias Gray di telepon, Jasper juga menarik napas lega. Dia berkata, saya di Finlandia sekarang dan saya ingin tahu apakah ada kesempatan bagi saya untuk mengunjungi kediaman Anda. Gray menjawab, pintu tempatku selalu terbuka untuk teman-teman. Di mana Anda tinggal? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Setelah memberitahu Gray lokasi dan nama hotel tempat dia menginap, Jasper dan Gray bertukar sapa sebelum menutup telepon. Jasper berpikir bahwa Gray paling banyak akan menjemputnya dalam konvoi mewah. Namun, jika dia tahu sebelumnya bahwa Gray akan mengirim formasi helikopter untuknya, dia pikir dia akan menolaknya. Bukankah kamu sangat rendah hati? Anda menyebut ini sederhana. Pada Jasper menunjuk ke helikopter yang turun perlahan dan dengan keras bertanya pada Celine, berada di sampingnya menghadapi angin kencang dan suara keras. Celine menutupi kebisingan di tempat kejadian itu keras, begitu juga berbicara keras seperti Jasper. Setelah ini seperti wanita sama sekali. Helikopter mendarat lebih melayang di dekatnya. Mengangkat kepalanya untuk melihat, menyadari bahwa sial, itu adalah helikopter bersenjata dengan senjata yang tergantung dari mereka. Jasper turun dengan kuat saat dia meraih Celine dengan tangannya dan menuju helikopter tanpa ragu-ragu. Bab 1707. Jasper tidak tahu persis di mana tempat tinggal Gray, tapi dia terbang dengan helikopter setidaknya selama 1 jam sebelum dia merasakannya turun. Ketika Jasper melihat ke bawah dari jendela bersama Celine, dia melihat bentangan besar pegunungan yang tertutup salju di kejauhan serta hutan dan danau di dekatnya. Pemandangan di depan mereka seperti fantasi. Tepat di bawah helikopter, sebuah manor yang menutupi area yang sangat luas bahkan menampung sebagian dari hutan muncul dalam pandangan mereka. Luas ini harus dihitung dalam hektar, bahkan Celine, yang merupakan Maynard di utara Amerika, menghela napas. Jasper hendak membuat lelucon ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Ini hampir setengah ukuran rumah saya. Jasper menoleh dan mengutuk dunia yang menjijikkan ini karena begitu penuh kebencian. Setelah helikopter mendarat, Jasper dan Celine turun dari helikopter bersama-sama. Apa yang mereka lihat adalah deretan pelayan pria dan wanita berdiri di kedua sisi, sementara Gray dan wanita yang diselamatkan Jasper berdiri di tengah sambil menggendong anak itu. Temanku. Gray tertawa dan membuka tangannya untuk menyambutnya. Kemudian, dia memberi Jasper pelukan hangat. Kamu adalah penyelamat istri dan anakku, jadi aku harus memperlakukanmu dengan baik. Oh, apakah wanita cantik ini pacarmu? Kalimat di akhir jelas merupakan pertanyaan yang ditujukan pada Celine.
Celine berdiri di sana dan menjawab Gray dengan senyum di wajahnya. Viscount Gray, senang bertemu denganmu. Nama belakang saya adalah Maynard dan saya seorang Maynard dari Amerika Utara. Kalimat ini mengejutkan Gray. Jelas, dia tidak asing dengan Maynard dari Amerika Utara. Jadi begitu. Meskipun saya belum berhubungan dengan keluarga Anda, saya tahu bahwa keluarga Anda memiliki banyak prestise di Amerika Utara. Ya, Jasper, apakah Anda dari keluarga yang sama juga? Celine bukanlah seseorang yang suka memamerkan identitasnya. Dia aktif menyebutkan identitasnya untuk membuat Jasper terlihat lebih penting di depan Gray. Jelas ini berhasil. Dilihat dari perubahan mata dan nada suara Gray, orang akan tahu bahwa bahkan di Finlandia, Maynard dari Amerika Utara sangat dihormati. Semakin tinggi sebuah lingkaran, semakin kecil batasan antar wilayah. Ini karena semua orang tahu bahwa dengan kekuatan mereka, sangat mudah untuk memulai kerja sama lintas batas atau kejatuhan lintas batas. Aku tidak, jawab Jasper langsung. Gray tampaknya mengangguk dan kemudian tersenyum. Tidak masalah. Jasper, kamu adalah dermawan istri dan anakku, jadi aku membawa mereka ke sini untuk berterima kasih. Setelah Gray mengatakan itu, wanita dari Sunrise Land berjalan dengan manis dengan anak di pelukannya. Dia membungkuk pada Jasper dengan hormat dan berkata, terima kasih Tuan Line. Jasper tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Itu hanya sedikit usaha. Saat Jasper mengatakan itu, dia mencubit pipi anak yang sedang berbaring di pelukan ibunya. Dia berkata sambil tersenyum, betapa menggemaskan. Pria kecil itu menyeringai pada Jasper dan kemudian sebuah gelembung besar keluar dari hidungnya. Setelah semua orang saling menyapa, Gray membawa Jasper ke rumahnya. Tepatnya, mereka pergi ke gedung yang paling sering dia gunakan untuk menerima tamu di antara gedung-gedung manor yang tak terhitung jumlahnya. Aku sudah menyiapkan makan malam untuk kalian berdua, tapi masih ada waktu sebelum siap. Jasper, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu membutuhkan bantuanku, kita bisa membicarakannya sekarang. Setelah duduk di ruang resepsi, Gray langsung menuju topik dan berbicara langsung. Jasper menyukai bagaimana Gray begitu lugas. Lagi pula, dia tidak datang ke sini untuk pesta makan malam. Saya ingin mengakuisisi Nokia. Kalimat pertama Jasper membuat Gray mengangkat alisnya. Temanku, ini sangat sulit. Gray menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah memperoleh total 23,9% saham termasuk yang berasal dari Serikat Pekerja dan Grup Telekomunikasi Nasional Finlandia. Bahkan jika itu sangat sulit, saya sudah menyelesaikan seperempatnya. Kata-kata Jasper mengejutkan Gray. Dia menatap Jasper dan kemudian tersenyum. Temanku, sepertinya kamu benar-benar berniat melakukan ini, tetapi ini tidak cukup. Itulah mengapa saya berharap dengan bantuan Anda, saya dapat mengambil 22% saham di Dana Jaminan Sosial Nasional Finlandia dan menyelesaikan holding. Gray mengerutkan kening dan berkata, Anda harus memperhitungkan dana jaminan sosial yang dikendalikan oleh pemerintah Finlandia. Tidak ada yang bisa menggunakan uang ini, termasuk aset, kecuali RUU yang dibuat oleh eksekutif puncak dan parlemen. Itulah mengapa hanya Viscount Gray yang bisa membantuku dalam masalah ini, kata Jasper tulus. Gray tidak mengatakan sepatah kata pun. Ruang resepsi menjadi hening untuk beberapa saat. Masalah ini masih sulit untuk ditangani. Setelah waktu yang lama, Gray menggelengkan kepalanya. Dia menolak Jasper dengan bijaksana. Masalahnya saat ini situasi di Finlandia relatif pelik. Banyak kekuatan yang bersaing untuk kepentingan satu sama lain. Tidak ingin terlibat dalam momen kritis ini, tetapi jika membantu Anda membujuk masalah ini, maka harus berjuang dan berkompromi untuk kepentingan kekuatan itu. Jangan pedulikan hal lain. Ini melibatkan 2 poin sensitif berupa dana jaminan sosial dan Nokia. Gangguan pada salah satu dapat menyebabkan turbulensi. Apakah Anda tahu apa yang saya maksud? Jasper menjawab, Viscount Gray, saya rasa tidak ada yang tidak bisa dilakukan di dunia ini, hanya masalah apakah manfaatnya cukup untuk mendorongnya. Gray tertawa dan berkata, aku tahu sedikit tentang situasimu saat ini. Berapa banyak manfaat yang menurut Anda dapat Anda hasilkan untuk menggerakkan saya? Apakah kamu akan mengandalkan fakta bahwa kamu adalah penyelamatku? Kata-kata Gray tidak enak di telinga tapi realistis. Jika Jasper adalah orang biasa dan dia meminta uang kepada Gray, Gray bahkan tidak akan menutup mata bahkan jika itu 100 juta atau 200 juta.
Bantuan fiskal jauh melampaui nilai jumlah kecil ini. Namun, tidak peduli seberapa tinggi nilainya adalah akan ada topi. Jelas bagi Gray apa yang diminta Jasper untuk dia lakukan sekarang melebihi nilai dari janjinya. Bangsawan mana yang benar-benar membutuhkan reputasi mereka? Mereka akan membuangnya jika mereka membutuhkan T0. Bagaimana dengan rasa terima kasih dari Maynard dari Amerika Utara? Celine, yang selama ini diam, berbicara pada saat ini. Gray langsung menoleh. Nona Maynard, saya ingin tahu apakah Anda pewaris kedua, kata Celine datar. Gray mengangkat alisnya. Viscount Gray, sejauh yang saya tahu, properti biji besi Anda di Aurea saat ini sedang diselidiki oleh pemerintah Aurea dan organisasi lingkungan internasional. Akar penyebabnya adalah mereka mencurigainya sebagai masalah pajak besar, bukan? Paman saya kebetulan bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan Maynard di Aurea. Mungkin saya bisa membantu Anda meyakinkan paman saya. Gray mengerutkan alisnya dan matanya beralih antara Celine dan Jasper. Tiba-tiba, dia berkata, beri aku 2 hari. Bab 1708. Suasana meriah di pesta makan malam itu. Sekelompok orang dengan asal-usul yang tidak diketahui, semuanya kaya atau mahal, semuanya diundang oleh Gray untuk menghadiri makan malam ini. Sebagai tamu kehormatan, Jasper disambut hangat oleh para jagoan Finlandia ini. Terlepas dari seberapa besar Jasper menghormati Gray, dia tidak peduli tentang ini. Dia akan bertukar beberapa kata dengan para tamu dan menganggap dirinya akrab dengan mereka. Sementara itu, Celine tidak diragukan lagi menjadi wanita tercantik di tempat kejadian. Terlepas dari penampilan atau temperamennya, dia selalu menjadi yang paling luar biasa kemanapun dia pergi. Kali ini tidak ada pengecualian. Meskipun semua orang tahu bahwa Celine adalah pendamping wanita dari tamu kehormatan, Jasper, dia masih dikelilingi oleh sekelompok talenta muda. Namun, dibandingkan dengan kehalusan Jasper dalam berbicara, Nona Celine tidak akan memperlakukan mereka dengan sikap yang begitu baik. Jika mereka lumayan, Celine akan bertukar kata dengan mereka, tetapi jika tidak, Celine bahkan tidak mau berbicara dengan mereka. Terlepas dari identitasnya sebagai presiden dari Colossal Investments cabang regional Terra atau pewaris peringkat kedua Maynard di Amerika Utara, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melakukannya. Ini sangat membosankan, dan makanannya tidak enak. Celine mengeluh kepada Jasper selama pesta. Aku akan membawamu ke restoran Summerland untuk makan makanan yang enak pembenci, kata Jasper sambil tersenyum. Celine akhirnya tersenyum bahagia. Berapa kali kamu membantuku? Jasper bertanya, hal yang kamu janjikan pada Gray sebelumnya sebenarnya cukup menantang, kan? Bahkan orang bodoh bisa mengetahui hal ini jika mereka berpikir dengan lutut mereka. Manfaat yang akan membuat Gray berubah pikiran tentu tidak lebih kecil daripada memintanya membantu Jasper menangani dana jaminan sosial untuk menjatuhkan Nokia. Tidak apa-apa. Anda harus tahu tidak ada yang seperti memiliki seorang pria di tempat untuk memuluskan jalan. Kebetulan paman saya memiliki hubungan yang baik dengan supervisor di bidang ini dan itu tergantung pada seberapa banyak saya bersedia melakukan untuknya. Celine tampaknya tidak peduli, dan dia memutar matanya ke arah Jasper dengan cara yang menawan. Anda tahu bahwa saya telah membantu Anda berkali-kali, jadi apakah Anda tidak akan membalas saya? Katakan padaku bagaimana kamu ingin dibayar. Jasper berkata dengan serius. Setiap kali Celine membantunya itu akan menjadi sesuatu yang besar. Jasper tahu betul bahwa jika bukan karena bantuan Celine di beberapa momen kritis perjalanannya tidak akan begitu mulus. Aku belum memikirkannya. Celine berkata dengan senyum memikat, aku akan memberitahumu ketika aku memikirkannya. Ketika saatnya tiba, Anda tidak bisa menolak. Tentu saja. Jasper tertawa. Pesta makan malam berlangsung 3 hingga 4 jam. Mereka semua adalah orang-orang dengan reputasi, dan mereka memahami aturannya. Setelah mereka bertukar salam, mereka akan pergi setelah menunjukkan wajah mereka. Sebagai pembawa acara, Gray tidak terlihat dimanapun setelah muncul di awal dan akhir pesta untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada Jasper sendirian. Namun, sebelum Jasper dan Celine pergi, Gray datang untuk berbicara dengan mereka. Saya sudah memanggil mereka untuk Anda dan masalah ini bisa dilakukan, tetapi Anda harus siap secara mental untuk harganya. Kata-kata Gray membuat Jasper mengerutkan kening, aku bisa menegosiasikan harga berapapun. Bagus.
Gray mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu harus kembali dulu dan tunggu pesanku. Jasper pergi bersama Celine dan tentu saja dengan transfer helikopter. Kembali ke hotel, Jasper tidak mengingkari janjinya. Dia mengajak Celine makan di restoran Summerland yang sudah sering dia dan Greg kunjungi. Apakah kamu masih punya uang? Saat mereka sedang makan, Celine tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Seluruh rencana akuisisi akan menelan biaya setidaknya 20 miliar dolar AS. Bisakah kamu masih mendapatkan begitu banyak uang sekarang? Nilai pasar Nokia sekitar 30 miliar. Jika Jasper ingin menguasai 51% saham seperti yang dilakukannya saat ini, selain premi dan berbagai pengeluaran, 20 miliar dolar AS yang disebutkan Celine tidak akan cukup. Dia sangat menyadari situasi Jasper saat ini. Entah itu uang Jasper sendiri atau uang yang diambil dari JW Capital, semuanya terperangkap di JW Foundation sehingga dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Oleh karena itu dia sangat ingin tahu tentang kepercayaan Jasper untuk berhasil dalam perolehan abad ini yang akan mengguncang dunia begitu terungkap. Aku tidak punya uang. Kata-kata Jasper yang singkat dan tegas Celine tercengang. Jadi, apakah kamu hanya mengeluarkan IOUS sekarang? Celine berpikir bahwa Jasper benar-benar gila. Sekarang semuanya hampir selesai, mereka hanya akan menunggu implementasi yang sebenarnya, tetapi jika Jasper tidak bisa mendapatkan uang, maka nama dan niat baiknya akan dihancurkan dan biaya kompensasi untuk pelanggaran kontrak akan sangat tinggi. Hanya karena saya tidak punya uang sekarang, bukan berarti saya tidak akan punya uang di masa depan. Jasper tersenyum dan mengambil sepotong makanan penutup untuk Celine. Kemudian, dia berkata, sebelum berdirinya JW Foundation, SBS Bank telah mendekati saya. Jika saya ingin meminjam dana dari mereka sekarang, saya pikir satu setidaknya bisa mendapatkan 50 miliar dolar AS. Celine jelas tahu apa yang dimaksud SBS Bank. Dia mengerutkan kening dan berkata, namun, Bank SBS pasti ingin Anda menggunakan dana yang mereka pinjamkan kepada Anda di JW Foundation. Seluruh yayasan JW adalah milikku, jadi apa bedanya? Jasper bertanya secara retoris. Celine berkata dengan marah, kau tahu maksudku. Bank SBS di daratan Anda uang ini dengan harapan bahwa Anda memberi akan menggunakannya untuk melawan Wall Street, tetapi Anda menggunakannya untuk membeli Nokia untuk diri sendiri. Apakah Anda pikir para petinggi akan memaafkan Anda? Jadi bagaimana jika mereka tidak melakukannya? Jasper tertawa. Logika Celine benar di negara manapun kecuali Summerland. Di Summerland itu tidak sepenuhnya salah tetapi juga tidak begitu benar. Ini karena pemikiran orang-orang di Summerland sangat sederhana. Saya ingin Anda melakukan sesuatu dan saya memberi Anda sumber daya. Saya tidak peduli apakah Anda menggunakan sumber daya atau bagaimana Anda menggunakannya. Semua orang akan senang selama segala sesuatunya dilakukan. Daratan berharap saya dapat menahan modal Wall Street, tetapi semua orang telah melihat situasi sebenarnya sekarang. Di JW situasi yayasan saat ini, kami mungkin tidak dapat menang melawan mereka bahkan jika saya mengosongkan SBS Bank sambil menghadapi tekanan modal tak terbatas dari Wall Street. Tetapi bagaimana jika saya menggunakan sedikit uang untuk mencapai apa yang mereka ingin saya samarkan? Celine menggigit garpunya, mengerutkan kening, dan berkata, saya selalu merasa bahwa Anda berjalan di atas tali. Anda akan selesai jika ada sedikit kesalahan. Kapan saya tidak pernah berada di atas tali sepanjang perjalanan ini? Jasper bertanya ringan, membuat Celine terdiam. Entah kenapa, Celine merasa sedikit tertekan melihat pria yang makan dengan tenang di depannya. Orang luar hanya tahu bahwa Jasper sekuat raja dan licik seperti rubah, dan kebangkitannya yang cepat bahkan membuat orang ragu apakah dia anak haram. Anak orang penting di pemerintahan. Namun, pada saat ini, Celine melihat kesedihan dan kesulitan yang disembunyikan pria ini di balik pesonanya. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Bab 1709. Kamu membantuku. Jasper menatap Celine dengan tulus dan berkata, bahkan tidak tahu bagaimana berterima kasih. Apakah kamu pikir aku setelah rasa terima kasihmu? Celine terkekeh, mencondongkan tubuh, mengulurkan jarinya yang lembut dengan sembrono membelai bibir Jasper, dan kemudian perlahan memasukkan jari itu ke bibirnya. Jarinya adil dan lembut sementara bibirnya penuh merah cerah.
Ada dampak visual yang sangat kuat di antara keduanya. Apa yang lebih besar dari keduanya masih berdenyut-denyut di pikiran. Sepertinya tidak ada orang yang bisa tetap acuh tak acuh ketika mereka dihadapkan dengan pemandangan seperti itu saat ini. Bukankah ini mengasyikkan? Selene bertanya. Jasper menelan ludah, membasahi tubuhnya yang kering. Tenggorokan sedikit dan menoleh dengan moal amure, Miss Head dengan susah payah sebelum berkata ini cukup menarik. Hehe. Selin terkikik mengambil garpu, dan berkata ayo makan, aku akan mati kelaparan. Jasper merasa berubah-ubah selama makan ini. Namun, jauh, suasana hati Fabian tidak begitu baik. Maksud kamu apa? Bukankah kita sudah memiliki kesepakatan? Kami akan membiarkan mereka mengacaukan rencana Jasper untuk mengakuisisi Nokia, tetapi sebelum mereka mengacaukannya, mereka tiba-tiba mengusulkan untuk menjual semua saham yang dimiliki oleh Dana Jaminan Sosial Nasional Finlandia kepada Jasper. Morrison duduk di sofa dengan ekspresi muram saat dia menghadapi Fabian yang marah. Meskipun dia mengaduk-aduk segelas anggur merah di tangannya, pikirannya jelas berada di tempat lain. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Saya tidak memiliki koneksi yang kuat di Finlandia, bahkan koneksi saya saat ini melalui kontak bank investasi awam. Fabian berkata dengan muram, dengan kata lain, kita tidak bisa menghentikan ini. Morrison berkata, ada peluang besar di Finlandia yang mendukung Jasper dan sikapnya sangat tegas. Dia mengkompromikan sebagian besar manfaat untuk ini. Dalam situasi saat ini, kami benar-benar tidak dapat menawarkan koneksi atau manfaat apapun untuk menjadikan vampir Finlandia itu dari pihak yang lebih tinggi bersama kami. Terlebih lagi, bahkan jika kita bisa itu tidak sepadan. Kata-kata Morrison sedikit menenangkan Fabian. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan pertanyaan penting lainnya. Jasper Pang itu tidak dapat memiliki jaringan yang lebih luas dari kita di luar Sommerland, jadi bagaimana dia menemukan kesempatan besar di Finlandia untuk mendukungnya dan meyakinkan orang itu untuk mengkompromikan sebagian besar keuntungannya untuknya. Selain itu, akuisisi Nokia akan menelan biaya setidaknya puluhan miliar dolar AS. Dari mana Jasper mendapatkan uang itu? Morrison menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah telah memikirkan masalah UNS selama beberapa hari terakhir, tetapi saya masih tidak memiliki petunjuk. Tapi jadi bagaimana jika kita tidak bisa menghentikannya? Tujuan kami adalah selalu menyingkirkan Jasper untuk selamanya. Selama kita menyingkirkannya, maka semua masalah dan masalah yang dia ciptakan akan hilang. Fabian memiliki ekspresi membunuh di wajahnya ketika dia berkata, kamu benar. Selama kamu menyingkirkan Jasper, maka masalah yang dia bawa tidak akan menjadi masalah lagi. Bagaimana persiapan Eko? Kami telah memberinya cukup waktu dan saya mulai tidak sabar. Morrison bertanya dengan tidak sabar. Apakah kamu berbicara tentang aku? Suara dingin tiba-tiba terdengar. Eko berjalan keluar dari kamar gelap di sebelah. Pada saat ini, dia seperti orang yang berbeda dari kantor bernilai tinggi, tuan muda yang adil dari keluarga kaya. Sekarang Eko memancarkan aura gila dari seluruh tubuhnya. Matanya seperti pohon anggur mereka dingin dan dalam kurang emotio daripada kegilaan. Bahkan Morrison, yang tidak pernah peduli tentang Eko, tidak bisa menahan napas ketika dia melihatnya sekarang. Apakah kamu telah menguping kami ini sepanjang waktu? Morrison berteriak marah. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Fabian dan berkata, Atticus, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Fabian mengangkat bahu dan berkata, kami awalnya adalah sebuah tim. Tidak apa-apa jika dia mendengarnya. Apa masalahnya? Tetapi jika Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, Anda tidak menghormati saya. Morrison membentak dengan marah. Dia tidak tahu mengapa dia membicarakan hal kecil ini, tetapi ketika dia melihat mata dingin dan gila Eko saat ini, Morrison secara naluriah ingin melarikan diri dari tempat ini. Pada saat Morrison selesai mengatakan itu, pisau sudah di lehernya. Membungkuk, Eko mendorong Morrison kembali ke satu menundukkan kepalanya mendekati wajah Morrison dan tiba-tiba menjulurkan lidah untuk menjilat dahi Morrison. Kemudian, menyeringai berkata, Anda mengatakan bahwa Anda tidak layak berbicara. Dahi. Rasa dingin mulai dari tulang belakang dan melonjak ke otaknya. Dia duduk dengan kaku di sofa dan menunjukkan senyum jelek di wajahnya. Kemudian, berkata Tuan Eko, Anda menghapus pisau. Lelucon ini tidak lucu.
Apakah kamu? Eko tersenyum dan berkata dengan lembut, sekarang harus menemukan beberapa orang lagi untuk bersamaku sebelum mati. Pasti akan membawa Jasper bersamaku, tetapi sepertinya baik juga. Apakah kamu menemaniku jalan ke neraka, kan? Morrison ketakutan. Dia bisa tahu dari mata Eko bahwa orang gila ini benar-benar akan melakukan sesuatu yang sangat gila. Atticus, apa kau tidak akan melakukan apa-apa? Morrison memandang Fabian memohon dan berteriak. Fabian menepuk bahu Eko dan berkata, Morrison adalah teman kita. Anda membutuhkan bantuannya untuk membawa Jasper pergi. Eko menatap Morrison dalam-dalam sebelum menegakkan punggungnya dan perlahan melepaskan pisau dari lehernya. Biarkan aku memperingatkanmu, yang terbaik adalah jika kamu tidak menatapku dengan mata menghina seperti itu. Sebelum ini, saya tidak berani menyinggung kalian, tetapi sekarang saya tidak punya apa-apa, saya tidak takut pada apapun. Jika Anda tidak ingin mati dengan saya, yang terbaik adalah jika Anda sopan dengan saya. Morrison mengangkat tangannya untuk menyeka keringat dingin dari dahinya. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan apa-apa. Baiklah, Eko, pesawat yang kamu ingin aku atur untukmu sudah selesai. Segera Anda akan menjadi dapat pergi dengan orang-orang dan peralatan Anda. Saya berharap Anda perjalanan yang aman. Setelah Eko mengambil gelas anggur yang diberikan Fabian kepadanya, menenggak isinya dan menghela nafas. Wajahnya dipenuhi dengan kegilaan dan keganasan. Aku tidak berharap untuk kembali hidup-hidup, tapi Jasper harus mati. Bab 1710. Setelah lebih dari 1 jam Eko meninggalkan ruangan. Morrison memperhatikan mobil yang ditumpangi Eko menuju bandara saat dia berdiri di dekat jendela dengan ekspresi muram. Dia mengangkat tangannya dan perlahan menyentuh lehernya. Pisau itu menempel di lehernya sebelumnya dan dia masih memiliki garis yang terbakar dan berdarah di lehernya. Betapa gilanya. Mengapa kita harus bekerja sama dengan pria seperti itu? Morrison berkata dengan amarah yang tertahan. Fabian berjalan ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu akan menyakiti Jasper jika kamu bukan orang gila? Jika Anda ingin menyingkirkan Jasper untuk selamanya, Anda harus menjadi orang seperti itu. Morrison melirik Fabian dan bertanya dengan bingung, Eko tidak seperti ini sebelumnya. Kenapa dia banyak berubah? Senyum di wajah Fabian semakin cerah. Dia berkata, karena dia menyebabkan kerugian besar bagi Sofwin dan sampai batas tertentu, dia menjadi kambing hitam untuk korslet Jasper dari nilai tukar $1 yang membawa kerugian ekonomi yang besar. Oleh karena itu, dia mau tidak mau diusir dari keluarga. Untuk anak-anak dari keluarga seperti ini, kehilangan keluarga berarti kehilangan hidup. Morrison mengerutkan kening dan berkata, namun demikian apakah itu cukup untuk mengubahnya menjadi keadaan yang mengerikan? Fabian berkata dengan senyum misterius, bagaimana jika dia didiagnosis mengidap AIDS setelah dia dikeluarkan dari keluarga? Morrison melebarkan matanya dan menatap Fabian dengan tak percaya. Sambil mengangkat bahu, Fabian berkata, saya juga mendapat berita dari orang dalam yang sangat rahasia. Eko memang didiagnosa AIDS, jadi bisa dimaklumi, dia jadi gila kan? Ya Tuhan. Morrison sangat terkejut sehingga dia mulai berbicara dalam bahasa Inggris. Sial, ada garis berdarah di leherku setelah dia memegang pisau ke leherku. RSUD. Aku akan segera ke rumah sakit. Fabian tertawa ketika melihat Morrison berteriak panik. Dia berkata, jangan khawatir, senjata dan peralatan di tangannya semua disediakan oleh saya setelah dia datang ke sini. Selama dia tidak menodai pisau itu dengan darahnya, kamu aman. Siapa yang tahu jika orang cabul itu akan memutilasi dirinya sendiri ketika dia bosan. Morrison berkata dengan kesal, kirim saya ke rumah sakit segera. Saya ingin mendapatkan vaksin dan pemeriksaan komprehensif. Aku tidak ingin mati dengan orang gila itu. Fabian berkata sambil mengangkat bahu, karena kamu bersikeras, maka baiklah, aku akan mengatur seseorang untuk membawamu ke sana segera. Jasper, yang berada jauh di Finlandia, tentu saja tidak tahu bahwa Eko akan datang dengan sekelompok orang untuk membunuhnya. Pada saat ini, ia sedang bersiap untuk menandatangani perjanjian transfer saham dengan Dana Jaminan Sosial Nasional Finlandia. Meskipun kesulitan itu dilakukan dengan bantuan besar dari Viscount Grey. Transaksi semacam ini, yang tidak terlalu membanggakan bagi Dana Jaminan Sosial Nasional Finlandia, tidak dilakukan secara boros.
Sebaliknya, hanya penandatanganan sederhana dan kecil yang diadakan. Yang berpartisipasi dalam penandatanganan adalah Direktur Jenderal Dana Jaminan Sosial Nasional Finlandia, Delvira, Ketua Nokia saat ini, Jodafil, dan Reynoldsen, Presiden Nokia. Ketika Jasper tiba, Reynoldsen segera bangkit untuk menyambutnya dan kemudian duduk di samping Jasper terang-terangan. Ketua Nokia, mata Jodafil terbakar ketika dia melihat itu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.